Prahara dalam rumah tangga antara Indara Rusli dan Virgon nampak menjadi sebuah permasalahan yang sangat rumit untuk diselesaikan. Bagaimana tidak, belum juga usai perihal hak asuh ketiga anaknya, kini sidang cerai keduanya pun kembali pelik setelah Indara Rusli juga memasukkan tuntutan nafkah mut'ah dan idah yang harus dibayarkan oleh Virgon senilai 12 miliar rupiah jika nantinya resmi berpisah dengan Indara. Namun, dengan adanya tuntutan tersebut, santer kabar jikalau pihak Virgon tak menyanggupi permintaan dari sang istri yang dinilai terlalu besar. Kendati adanya penolakan secara tak langsung yang sempat disampaikan oleh pihak Virgon, Indara sendiri pun tak mengetahui secara rinci mengenai gugatan tersebut, sebagaimana hal itu merupakan pertimbangan yang telah ditetapkan oleh kuasa hukumnya. Kan 12M itu kan nggak langsung ngegubrak di depan muka ya, jadi sistemnya kan bisa bertahap. Gak ada statement kalau nggak mampu masih segitu gimana? Ya itu gimana nanti lah diatur bareng ya sama lawyer. Kita lihat nanti putusan dari majelis hakimnya seperti apa. Mungkin yang ditambahkan oleh saksi ahli terkait dengan benda ya, terkait ciptaan harta bersama. Agenda hari ini pemeriksaan saksi ahli, kita hadirkan 2 saksi ahli. Pertama adalah Prof. Dr. Haji Aden Rosadi dari UIN Suryati ya Prof? Ya. Dan kedua saksi ahli dari bidang haki terkait royalti, Dr. Andrew dari UKI. Di persidangan kita menyampaikan beberapa pendapat hukum ya. Pertama terkait tentang hak suami dan istri, terutama tentang harta bersama. Kemudian yang kedua terkait tentang harta istri dan harta suami, termasuk juga harta yang diperoleh istri atas pemberian suami, bagaimana status hukum dan lain sebagainya. Nah kemudian yang ketiga kita juga menjelaskan terkait tentang memposisikan hukum dari sisi nusus ya, apakah masuk kategori nusus atau tidak. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi hukum, terutama perspektif hukum Islam terkait tentang nusus ya. Tadi sudah kami sampaikan ke majelis hakim yang mulia. Ya, jadi tadi terkait dengan haki, tadi saya sampaikan dalam persidangan bahwa pada prinsipnya hak intelektual dalam hari ini khusus ciptaan yang dihasilkan pada saat pernikahan itu harus menjadi harta bersama, termasuk segala turunannya. Ini yang kita pisahkan antara menyanyikan itu menjadi satu program jasanya dia untuk menyanyikan, ada effort kan. Tapi dalam konteks royalti itu pada saat lagu-lagu itu terbit di radio, terbit di kafe-kafe di mana nanti di dasar kain itu ada royaltinya. Dan royalti itu yang harus menjadi bagian dari sama-sama udah siap lah lahir batin semuanya, karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena emang aku nggak mau berkonflik lagi ya di depan anak-anak terutama, nggak bagus untuk mereka pertumbuhan mereka, jadi ya udah. Dan mungkin kalau ada dari sisi lain mungkin memang udah nggak jodohnya, mau diapakan. Tidak hanya soal perceraian, kini laporan Indara Rusli terhadap Virgon dan Tenri Anissa nampaknya masih terus berjalan. Terakhir, Virgon dan Tenri Anissa baru saja memenuhi panggilan penyidik guna melaporkan konfrontir terkait laporan tersebut. Meski laporannya kini masih diproses oleh pihak kepolisian, beredar kabar perihal kemungkinan Indara, Virgon, dan Tenri Anissa akan berdamai dalam waktu dekat. Tak menutup kemungkinan jika hal itu akan terjadi, Indara Rusli pun mengaku tak meminta syarat apapun jika itikat baik itu benar ingin dilakukan oleh Virgon dan juga Tenri. Serahkan ke penyidik. Kita serahin ke penyidik. Tergantung dari pihak sana. Karena kan yang lebih dulu laporkan mereka, jadi kita datang ke aja. Saya ikut aja. Situasional, lihat etiket baiknya aja. Aku gimana mereka aja. Kalau damai ya ayo, nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah aku juga pengen cepet selesai masalahnya. Kalau misalnya ya mau lanjut ya apa boleh bulat. Nggak ada panggilan apa-apa sih. Yang dipanggil dengan saksi kunci ya. Biar cepat selesai, saya juga capek. Nanti sempat dengar katanya nanti sempat mau cabut laporan, bener nggak sih? Enggak sih. Jawab nih tanya langsung nih. Nggak ada. Tidak ada. Tahu dari mana?
Ya enggak ada dengar kabar aja katanya mau cabut laporan. Belum saya ini Belum belum. ada Jadi omongan. kan kita ada juga laporan di cyber. Sekarang masih proses penyelidikan. Belum sampai saat ini belum ada niat untuk mencabut. Peraturan Kapolri bahwa segala persoalan hukum itu tidak harus diselesaikan secara hukum. Hal yang diutamakan untuk penyelesaiannya itu dengan cara restoratif justice. Jadi saya berharap dengan restoratif justice ini semua diselesaikan secara kekeluargaan. Ini intinya Tendri cuma mengkonfirmasi mana yang benar, mana yang salah. Tidak. Ya. Gitu. Jadi kalau memang betul dia betulkan. Kalau ternyata tidak betul ya dia juga bantah itu. Hasil konfrontir tadi menyimpulkan bahwa nggak ada itu apa dugaan perselingkuhan itu nggak ada. Jadi jauh sekali dari dugaan itu, intinya terbantahkan. Dan tidak betul semua. Bukan cuma terbantahkan ya, artinya ini juga ada suatu kejadian-kejadian yang memang tidak dialami sama oleh Tendri.